Garmi. Iya benar bro. Terus pasang dah pasang. Kalau beranjak sini apa yang kita apa kita lari apa kita berlanjut Baiknya seorang di pelani masuk sini. Hai pribumi tunduklah kepada kami, hormatilah kami di sini. Kalau kalian tidak mau tunduk dan patuh kepada kami, bukan kalian sebagai tidak akan ambil. Kalian berani pada kami? Tidak Tuhan. Bagus. Ayo John. Jangan lagi kalian apa ini Tuhan? Menampakkan lagi untuk anda. Aku ingin bertanya kepada kalian. Ya Tuhan. Ini siapa yang segani dan hormati? Tuhan Iman Bojol. Hei, siapa Tuhan Iman Bojol? Harusnya aku yang dihormati di sini. Kalau kalian tidak hormat kepada kami, akan dibakar rumah kalian seluruhnya. Tuhan, tapi pada Tuhan. Sudah sekarang pergi semuanya. Cepat pergi. Beritahu yang lainnya. Ya Tuhan. Baik Tuhan. Saya dengar Tuhan ada 2 golongan. Tidak ada tugas saja mereka Tuhan. Aku juga mendengar seperti itu dari kubu putih dan kubu hitam. Baiknya kita pecah belah mereka saja. Dengan cara apa John? Yakin John, pecah belah. Adu domba saja Tuhan. Domba? Ya. Betul sekali John. Karena mereka para pribumi amat sangat mudah kalau dari domba John. Gampang sekali itu Tuhan. Baik kalau begitu. Kita susun rencana John. Siap Tuhan. Hari John. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol dan Sentok sedang jalan di pemukiman penduduk dan bertemu dengan kaum hitam. Kaum hitam duduk di bawah sedang melakukan permainan kartu judi. Udah hujan kawan. Kita serang-serang kawan. Sini dulu kawan. Kita berbaju dulu. Assalamualaikum. Siapa di kawan? Apakah kalian buta? Kami sedang bermabuk-mabukan dan bermain judi. Kalian kami sedang ngapain? Kalau bilang permainan seperti ini telah dilarang oleh agama Islam. Lebih baik kalian minum ini enak. Aku menolaknya. Cobalah. Daripada bermain seperti ini, lebih baik bermain yang lainnya. Aku mendengar apa yang dikatakan. Baik kalian pergi. Sudah kalian pergi sana. Kalian merasa dirugikan oleh kalian. Kalian pergi. Ya sudahlah. Jika kalian tidak ingin mendengar kata-kataku, kami akan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pergi kalian. Pergilah Imam Bonjol dan Sentot. Keesokan harinya, James sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Sentot dan Darmi. Hei, Sinta. Apa kabar? Sehat dan nih. Gimana? Orang woi. Sekarang kondisi kamu tetap sudah mulai tidak aman. Orang-orang Belanda itu sudah masuk ke wilayah kita. Hei, selamat sore. Sedang apa kalian? Kebetulan sekali, aku bertemu dengan kalian berdua. Kalian dari kaum putih kan? Dan dipimpin oleh Imam Bonjol. Bagus sekali. Aku ingin bicara pada kalian. Asal kalian tahu, dari mata-mataku selalu mengintai di daerah sini. Ternyata kaum hitam telah menjelek-jelekkan kaum putih. Mereka sengaja berkata-kata yang tidak baik tentang diri kalian. Mereka bilang kaum putih sering berjudi, mabuk-mabukan, berzina, dan lain sebagainya. Dengan kata-kata kalian yang sangat kotor, itulah yang diucapkan oleh kaum hitam. Benarkah ya kau? Betul sekali. Katakan itu. Tentu saja betul. Sudah pasti itu. Karena kami punya intelijen. Sudah, pokoknya pesan itu aja kepada kalian. Baik, terima kasih. Aku pamit. Selamat sore. Bagaimana? Bagaimana menurut? Apakah informasi ini benar adanya? Kita harus segera memberikan kabar itu kepada saudara-saudara kita. Mari kita. Di waktu yang bersamaan, Kardi sedang menghasut kaum hitam. Sama dengan cara James, hati kaum putih dan kaum adat semakin berapi-api. Setelah mendengar perkataan dari orang Belanda tersebut, setelah selesai menghasut kedua kaum tersebut, Kardi dan James pun bertemu. James pun. Hai Jos. Hai James. I'm fine James. Gimana keadaanmu? Good. Good night. Gimana Jos? Sedang berjalan untuk mengasuh kaum hitam dan kaum putih. Apakah berjalan dengan lancar Jos? Very easy. Bagus kalau begitu. Sangat gampang sekali untuk mengasuh mereka James. Wah. Memang pribumi itu sangat mudah untuk berdomba. Betul sekali. Bagus kalau begitu. Karena keberhasilan kita ini, kita hanya tinggal menunggu hasilnya John. Oke, kalau begitu lebih baik kita bersenang-senang John. Aku sudah menyiapkan sesuatu untuk di belakang John. Apa itu? Ada Bos. Ayo jalan John. Di tempat lain, Darmi dan Dwi yang masih panas karena diadu domba, tiba-tiba mereka bertemu saat dalam perjalanan.
men. Hei, pas sekali aku bertemu denganmu. Hei, Dwi. Apa Darmi? Berani sekali kau. Ada apa kamu? Semprot. Apa yang kau lakukan? Lalu apa yang kau Pada- lakukan? Apa yang kau lakukan kepada rakyat? Kamu yang telah menyebarkan gosip kepada mereka. Hingga kaum mereka menyalahkan kaum kami. Bukan seperti itu, Dwi. Kamulah yang mencoba mengajak, merusak rakyat di Jelantah itu. Kamu yang mengajaknya. Apa saja kau. Sekali lagi. Apa Yang kau? aku ingatkan, aku beri peringatan kepadamu. Silakan. Jika tidak, aku akan sampaikan berita. Sampaikan. Tuan. Sampaikan. Jika kau melaporkan kepada Imam Bojo, aku juga akan melaporkan kepada tuanku. Baiklah, Dwi. Silakan. Kalau begini caranya, kalau sudah tidak bisa diingatkan dengan cara baik-baik, maka genderang perang akan dimulai. Baik. Aku akan terima tantangan dirimu. Silakan. Apakah kau mau mencoba? Awas kau, Dwi. Silakan. Tunggu ya. Saat itulah kaum putih dan kaum adat sudah saling membenci hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh kata orang Belanda tersebut. Namun dalam peperangan ini kaum putih mengalami kemenangan di mana-mana hanya untuk menyadarkan kaum hitam bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Coba kawan. Tuan, kau sedang ngapain Tuan? Tuan, apakah kau baik-baik saja Tuan? Kalian kemarilah, ikut denganku. Kalian berdiri, berdua. Hormat. Beri salam. Ngapain? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Sana, itu perempuan kamu. Kamu mau yang mana? Kamu pilih yang mana? Gak ada yang mau, udah gak ada yang mau. Mereka yang tidak mau sama dirimu. Iya mau Assalamualaikum, Tuan Hitam. Waalaikumsalam. Sini. Mari kita menghormati tamu yang baik hati ini. Mohon maaf atas kerancangan kami, Tuan. Ketika kejadian kemarin ini dan sempat telah mengadu bara akan amarah ya. Tolonglah kau jangan mengikuti akan setiap amarahmu dan atas setiap dasarnya dari muridmu. Diamlah kau. Aku tidak mau mendengarmu berbicara. Aku tidak mau membutuhkan alasanmu lagi. Benar Tuan. Beri Tuan, gaskan. Ajar Tuan. Jika ada satu masalah yang harus diselesaikan dengan cara baik-baik, mengapa harus memakai amarah? Sebenarnya aku tidak mau ingin banyak berbicara. Akan tetapi, apakah kalian siap? Siap Tuan. Aku tidak akan takut sama sekali, Tuan. Jika kau ingin menyerangku, Lebih baik kembali saja. banyak ngomong kau. Baiklah. Nah, itu kemauan kalian. Mari. Mari.
Mas Joko. Berhentilah kalian. Mundur. Kita supaya kegiatan tempat ini. Karena kekalahannya, kaum hitam yang dipimpin oleh Tuanku Hitam memerintahkan Dwi untuk meminta bantuan kepada Belanda di Padang. Belanda pun sangat bahagia karena keinginan mereka untuk dapat menguasai Minangkabau akan berhasil. Mari Jos. Jos, bagaimana sih? Sepertinya rencana kita sudah mulai berhasil. Mereka sudah bertarung. Malam Tuan. Malam. Kami dari kaum hitam yang bertujuan untuk menyampaikan bahwa kaum kami telah kalah dari kaum putih. Bertujuan saya ke sini untuk meminta bantuan terhadap dirimu. Aku sudah mengetahui. Baiklah. Kami akan membantu kaummu. Tapi bukan dengan peperangan. Tapi akan kami adakan perjanjian. Akan mengadakan perbatasan di diri kalian antara kaum putih dan kaum hitam, agar kalian tidak mesti tegang kembali, agar kalian bisa berdamai di tempat ini. Baiklah Tuhan, kami setuju mewakili kaum hitam. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Malam Tuhan, malam. Tuhan berhasil. Mari kita kuasai negeri Minang ini, Tuhan. Tentu saja. Cara yang sudah kita buat pasti akan berjalan dengan baik. Luar biasa, Tuhan. Mantul. Baik. Kalau begitu, aku akan memberikan tugas untuk kalian berdua. Siap, Tuhan. Kau pergilah ke kaum hitam. Siap. Beritahu mereka kalau aku akan mengadakan suatu perkumpulan untuk membahas daerah perbatasan untuk mereka. Oke, Tuhan. Siap kaum putih. Siap, Tuhan. Sudah laksanakan. Siap. Kami laksanakan, Tuhan. Oke. Mari kita laksanakan. Tetapi Belanda mengingkari perjanjian tersebut dan kaum hitam pun menyadarinya, karena Belanda melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu kaum hitam dengan dipaksa kerja, dan pemimpin kaum hitam pun mengadakan pertemuan dengan Imam Bonjol. Anak domba mereka semuanya tuh. Tenang saja. Anak Minang ini akan menjadi milik kita tuh. Baiklah, saya setuju, Tuhan. Ini dari kaum putih. Sekali, James.
Musik kemudian. Baik Tuan James, apakah kau benar memanggil kami kemari untuk memenuhi panggilanmu? Benar sekali. Sebetulnya ada apa Tuan James? Aku meminta kepada kalian, khususnya pemimpin dari kaum putih dan kaum hitam. Aku ingin mengajak kalian untuk berunding agar kalian tidak terpecah belah, agar kalian bisa berdamai di tempat ini. Jadi, rencanaku akan membagi daerah perbatasan untuk diri kalian. Bagaimana? Aku setuju. Tapi bila kaum putih menginjak wilayahku, maka aku akan menghukumnya. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya aku tidak setuju. Karena kaum adat dan kaum putih itu tidak ada perbedaannya. Tetapi jika kaum adat menyetujui itu, maka kaum putih pun akan menyetujuinya. Benar itu. Baiklah. Aku anggap pertemuan kita kali ini sudah selesai. Dan sekarang silakan kalian kembali ke tempat kalian masing-masing. Baiklah. Baik. Silakan tuan. Silakan. Kecilkan perutmu. Mereka sudah mengikuti kita dan kita termakan oleh budaya kita. Kita padu domba, jangan paling gitu. Memang benar, James. Ayo, buang di buang. Dengarin. Belanda mengingkari perjanjian tersebut dan kaum hitam pun menyadarinya karena Belanda melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu kaum hitam dengan dipaksa kerja, dan pemimpin kaum hitam pun mengadakan pertemuan dengan Imam Bonjol. Siapalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Hitam, izinkan saya untuk menemui. Tumben-tumbenan Tuan kita datang kemari. Ada apa Tuan? Rupanya kau sangat gelisah sekali. Iya, benar. Apa yang terjadi? Ceritakanlah. Sebelumnya saya kesini untuk meminta maaf. Karena akhir-akhir ini saya melihat Belanda bahwa pasukan-pasukan saya seringkali dimanfaatkan. Sehingga di sini saya ada kecurigaan. Apakah kita dimanfaatkan? Makanya saya datang ke sini untuk meminta nasihat kepada. Baiklah, Tuan. Rupanya kau sudah diberi hidayah oleh Allah. Seharusnya jika ini bukan satu kesalahan untuk dirimu, ambillah hikmahnya. Karena sebenarnya aku sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa Belanda itu yang mempunyai sifat kelicikan di dalam dirinya. Dia selalu menipu dan menipu akan setiap rakyat di bawahnya. Dan sekarang terjadilah seperti ini, bahwasanya rakyat kita telah berjanji dan juga dilecehkan untuk direndahkan oleh orang-orang Belanda itu. Kau sendiri pun melihatnya sekarang. Ya, lebih baik cara apa yang Tuan akan lakukan? Aku mau
esok hari pada saat fajar datang, kita datang ke sana semuanya. Kau bawalah prajuritmu dan aku akan membawa prajuritku. Siap. Oke, kan? Sudah. Sekarang kita persiapkan persenjataan kita esok hari. Siap. Silakan. Waalaikumsalam. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Hitam akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Mana sih? Tuan, apa? Ya apa, bro? Tuan, masa kita diserang, Tuan? Serang? Ya. Serang oleh siapa? Pada pengasuh Tuan. Ekstremis, Tuan. Bahaya itu, bro. Baik, kalau begitu, lebih baik kau hubungi. Apa itu? Sekali di Pulau Jawa. Siapa? Membawa pasukannya untuk membantu kita di sini. Cepat, cepat, persiapan. Masya Allah. Halo Kapten Jol, sini I'm Frank. Di sini kami butuh bantuan Anda. Apakah kamu bisa bantu kami? Maka kami diserang oleh para ekstremis. Ya Bram. Aneh. Halo Kapten Jol, bagaimana? Bentar, saya kirim pasukan ke tempat Anda. Ya. Oke Kapten Jol, terima kasih atas bantuannya. Siap. Silakan. Tuan, gimana bro? Kapten Jol siap membantu kita. Tinggal tunggu pasukan datang. Jangan tunggu Tuan, mari kita kabur duluan Tuan. Pasukan sudah datang sini Tuan. Mari ikuti saya Tuan. Baik. Saat mereka pergi, pasukan hitam dan putih masuk ke markas mereka. Dan ketika mereka sampai, mereka langsung mencari ke setiap sisi bangunan. Apakah semuanya sudah berkumpul? Sudah. Setelah ini kita akan ke markas yang para Belanda. Tetapi sebelum kita berangkat, aku hanya meliputkan pesan kepada kalian. Janganlah takut untuk berperang. Janganlah takut untuk mempertahankan kebenaran. Karena rakyat kita bukanlah rakyat pendosa. Karena rakyat kita yang diciptakan oleh Sang Bapa Pencipta untuk hidup damai dan sejahtera. Mengerti? Mengerti. Merdeka! 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 Marilah kita berangkat ke sana. Kita berpecah. Tuan kita bersamaku. Siap. Lalu kalian bertiga carilah pemimpin dulu. Siap dewa. Sudah. Mari kita berpecah. Kita cari siap. Aku akan menjaga. Dari kelereng Jago, dari apa mas? Itu dia Belandanya. Suara siu-siu. Ada lagi mandi. Belandanya lagi mandi. Ini Belandanya. Ini dari mana?
Ada di sana, kasih tahu. Perkenalkan diri Anda. Kami tidak usah berlama-lama, bunuhlah dia. Darah segar. Dulu. Sini kau. Wah, apa sih? Sudah. Pembunuh saja dia. Enak ini. Sudah cukup Darmi. Kecapin aja, kecapin. Ternyata pasukan Belanda sudah tidak ada lagi di sini. Biarlah kita pergi dari tempat ini. Siap Tuan. Biarlah raja ini kita tinggalkan. Baik tuanku. Mari kita pergi. Tinggalkan tempat ini. Biarkan Belanda ini. Udah lihat. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Paluku untuk berunding. Tetapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lota, Minahasa, di Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864. Dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat, Minangkabau, dan menjadi milik Belanda.